Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Saat pada pagi hari ini sama-sama saya undang kita akan bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, Engkau penolong hidup kami. Di dalam setiap langkah-langkah kami, Engkau alasan kami ada di dalam hidup, karena Engkau beserta selalu dengan kami semua.
kehidupan kami. Kami akan menaikkan Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau yang akan berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengeluarkan suara kami yang terbaik dengan bersuka cita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi selamat pagi dan selamat kita beribadah dalam Tuhan. Mari berikan salam kepada sebelah kiri kanan kita. Walaupun mungkin wajah kita tidak terlalu terlihat, tetapi kita melihat bahwa di dalam hidup kita ada Tuhan yang memberikan sukacita. Amin. Mari sama-sama yang kita ada di tempat ini berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Katakan, setiap perkataan Tuhan adalah ya dan amin. Katakan ya dan amin, ya dan amin. Setiap perkataanku, ya dan amin. Setiap janji-janjiku, firman-Mu, wajah firman-Mu, sempurna Kau bagiku, sempurna Kau Yesus. Percaya oleh janji-janji Tuhan, setiap perkataan di dalam firman-Nya, katakan jadi. Ditentukan oleh firman dan rencana, dicintai, diberkati, diubahkan, sama-sama oleh anugerah-Mu. Ya dan amin, ya dan amin. Setiap perkataan-Mu, ya dan amin. Setiap janji-janji-Mu, karena firman-Mu, sempurna Kau bagiku, sempurna Kau Yesus. Ya dan amin. Setiap perkataan-Mu, ya dan amin. Kata firman-Mu, sempurna Kau bagiku, sempurna Kau Yesus. Tuhan kita, Tuhan yang menyatakan penyertaan-Nya di dalam setiap firman-Nya. Dia membuktikan bahwa ada janji yang selalu berlaku untuk kita semua. Hidup kita adalah hidup yang diberkati, hidup yang dilimpahi. Aku diberkati, katakan aku dilimpahi pada asal. Sama-sama
bersyukur bahwa penyertaan Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kita, menyatakan di dalam setiap hidup kita pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Mari sama-sama kembali nyatakan setiap hati dan imanmu bahwa Engkaulah pertolongan kami. Walau saat kami berjalan di dalam lembah, tetapi Engkau selalu menuntun hidup kami. Tahu yang
firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan tertanam, tertumbuh di kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Sebentar saya persilakan untuk hambanya yang akan menyampaikan firman. Shalom Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati pada pagi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dari Gembala yang memberikan kesempatan pada hari ini. Saya renungkan selama beberapa tahun saya kalau berbicara tentang masalah bersyukur, ya, rupanya Tuhan memberikan suatu kesempatan mengerti apa itu artinya bersyukur dalam suatu keadaan apapun, ya. Kalau saya bangun pagi bisa bernapas itu sudah kemurahan Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau sore saya bisa menghirup udara minimal lah 80%, itu saya sudah bersyukur. Kalau mengingat beberapa bulan yang lalu istilahnya bisa kemana-mana, artinya langkah seenaknya, sekarang nggak bisa seperti itu kan. Saya harus mengatur ritme jalan saya. Jadi saya mengerti apa itu menghargai daripada pemberian Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa bernapas dengan baik, Bapak Ibu bisa melakukan mengangkat sesuatu dengan baik, itu merupakan suatu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sebetulnya. Kadang-kadang kita tidak menghargai itu, itu biasa. Kalau Bapak Ibu bisa makan 1 sendok saja, itu sebetulnya sudah bersyukur, membuktikan Allah itu memelihara yang luar biasa. Beberapa minggu yang lalu saya ketemu saudara Andianto, dia kaget melihat saya, lalu dia mengucapkan, Om kok kurus banget. Saya yang punya badan tidak merasa saya seperti biasa kan gitu. Lalu saya tanya istri saya, anak saya, rupanya terpengaruh dengan makan. Saya karena kalau makan tuh beberapa minggu yang lalu itu sulit sekali. Jadi harus ada kuahnya, harus panas baru bisa masuk. Kalau enggak sakit, ingin kembali lagi. Saya enggak cerita pada hari. Tetapi Andianto bilang kasih vitamin Om. Lalu saya minum vitamin, bisa akhirnya makan. Lalu kemarin saya periksa di dokter, lalu saya timbang, enggak juga, 71 biasanya ayah turun 3 kilo, wajar lah, ya kan. Ternyata enggak kurus-kurus banget, enggak sesuai dengan ini. Saya timbang 70, lalu dokter periksa, wah Pak mulai bagus, cairan sudah enggak ada. Jadi di jantung tuh cairannya sudah enggak ada. Ya. Ini saya merasakan bahwa itu merupakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Hingga pada pagi hari ini marilah kita melihat bahwa pemeliharaan Tuhan itu pasti untuk kita. Harus kita sadari itu. Jadi situasi, kondisi, marilah tidak membuat kita lupa akan pemeliharaan Tuhan itu. Bahwa Tuhan sanggup memelihara di dalam kehidupan kita. Ya. Matius pasal 10 ayat yang ke-29. Bukankah burung pipit yang dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Kalau di Jawa disebut emprit. Burung emprit ada 2 jenis, emprit peking dengan emprit haji, gitu kan. Jadi dia hebat, ya, sudah naik haji emprit itu. Nah, kita perhatikan burung yang tidak berharga saja, Tuhan perhatikan luar biasa. Kalau pas tidur di rumah, seperti malam ini Senin itu biasanya saya pagi itu sepedaan, nggak jauh, ngelilingi belakang rumah ke rumahnya Pak Heri, lalu ke Kapolsek, balik lagi. Kadang-kadang kalau kuat saya kembali lagi ke pasar, lalu muter gitu, supaya ini. Lalu saya perhatikan di dekatnya gereja Katolik itu ada sawah sedikit, atau Kapolsek Karanggota itu sebelahnya itu ada sawah sedikit.
Nah, saya perhatikan di sawah itu kemarin lalu itu lagi musim padinya sudah menguning. Di ini Bapak Ibu, di jaring supaya apa? Burung itu tidak makan. Jaring penuh gitu. Saya yang berpikir ini orang kok sepat-sepatnya bikin jaring sesawah gitu lumayan juga gitu ya. Ini. Tetapi saya perhatikan masih ada burung bisa makan di situ. Artinya apa? Biarpun ditutup, kalau Tuhan memberikan pemeliharaan pada burung itu bisa makan Bapak Ibu. Artinya siapapun yang menutup jalan kita, yang menutup berkat kita, dia pikir bahwa kita pasti tidak bisa makan. Kalau Bapak kita yang di surga yang membuka jalan, pasti itu bisa. Ini yang harus kita yakini di dalam kehidupan kita, bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, yang memberikan pemeliharaan di dalam kehidupan kita. Jadi marilah kita hilangkan pemikiran-pemikiran, keraguan-keraguan dengan situasi kondisi seperti ini. Waduh susah, aduh susah. Itu doa kita Bapak Ibu. Kita sudah mengimani bahwa hari ini susah, hari ini susah. Bukankah lebih baik hari ini saya diberkati Tuhan? Kita akan buktikan dengan iman kita. Sesuai doa Bapa kami, berilah pada hari ini makanan kami secukupnya. Artinya apa? Tuhan sudah menyediakan pemeliharaan kita di dalam kehidupan kita. Jadi kita ingat ini ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Paulus mengingatkan pada jemaat di Filipi, ya, dalam kita lihat bahwa Allah akan memenuhi, lihat ini kalimat di sini, segala keperluanmu. Mengingatkan kepada jemaat di Filipi, pada khususnya pada umumnya pada pagi hari ini, bahwa Allah kita sanggup memenuhi segala keperluan kita menurut apa? Kalau kekayaan seseorang, kalau pada saat ini seperti maaf karena Kotoni di depan, Kotoni memenuhi menurut kekayaannya kepada anaknya, saya kira terbatas, kayak kan? Ada saatnya minta sesuatu, wah enggak kan gitu. Karena terbatas, ada keperluan yang lain. Tetapi kita perhatikan, kekayaan bukan hanya kekayaan saja, kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. KPK dimaling 2 kilo emasnya oleh pegawainya. Waduh ribut tuh. Jadi pegawainya maling emas 2 kilo, itu barang sitaan miliknya negara. Ya. Itu miliknya negara. Tetapi kita perhatikan kekayaan Tuhan, apalagi disertai dengan kemuliaannya. Waduh. Kalau saat ini emas saja waduh 2 kilo itu udah ributnya bukan main kan. Harganya berapa? Tetapi pada suatu saat Tuhan akan menunjukkan kekayaannya kita ketika kita datang kepada Tuhan. Emas itu kita injak-injak di surga nanti, di kerajaannya. Artinya kalau Tuhan menurunkan di dalam kehidupan kita, memberikan kekayaannya, waduh luar biasa. Kalau saya kembalikan lagi, kalau saat ini saja Bapak Ibu, kita bisa menghirup oksigen, itu salah satu kekayaan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kesempatan yang luar biasa. Saya pernah ceritakan awal, saya nggak tahan, lalu anak saya yang kecil, saya suruh ke teman saya beli alat oksigen. Hanya 55.000 Bapak Ibu, hanya sakit gitu aja, habis. Kita menghirup seenaknya sendiri kan, Tuhan kasih itu luar biasa. Itu salah satu kekayaan Tuhan yang luar biasa. Kadangkala kita tidak hargai itu. Kalau Tuhan, Bapak Ibu berikan kesempatan dalam kehidupan kita,
diberikan putra atau putri satu saja. Itu bukankah suatu kekayaan yang luar biasa? Kalau bapak dan ibu diberikan suatu kesempatan, diberikan suatu pendamping dalam kehidupan kita, bukankah itu salah satu kekayaan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Ini yang harus kita sadari, ya. Tuhan begitu peduli terhadap kita. Kasih dan pemeliharaan Tuhan itu begitu nyata dalam kehidupan kita. Marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ia memelihara dan memenuhi segala kebutuhan kita sepanjang umur hidup kita. Coba Bapak Ibu kita renungkan sejenak. Ketika kita lahir, begitu dalam kandungan Tuhan sudah pelihara yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Lalu kita lahir coer, katakan gitu ya. Ada yang di sini langsung keluar giginya 5, langsung makan biskuit. Kenapa saya renungkan? Kenapa orang-orang kita seperti saya, selalu keluarga saya itu kelemahannya di perut atau pencernakan. Oh, saya ingat-ingat ternyata dulu waktu kecil Bapak Ibu, namanya orang desa tidak mengerti, ya kan? Kalau di tempat saya kan jam 4 orang udah bangun. Jadi kalau saya pulang kadang-kadang nggak mau tidur di rumah tuh jam 4 itu sudah klotak gitu ya, udah bangun gitu. Ke pasar, ke sawah dan sebagainya. Itu anak kecil dibedong, udah dimandiin jam 4. Saya ingat itu, dimandiin, dibedong, dijejelin Bapak Ibu, ya kan? Dengan apa? Pisang hijau. Oh, ini rupanya pencernakannya belum kuat sudah dijejelin gitu, kan gitu. Kalau anak sekarang kan nggak ada aturannya kan, 3 bulan boleh itu kan. Yang penting perutnya kenyang, korokin itu kan. Nah, Tuhan tunjukkan, dipersiapkan kita. Lalu tumbuh gigi supaya bisa gigit. Pemeliharaan Tuhan sepanjang seumur hidup kita. Mulai bayi dipersiapkan. Dulu kita bisa lari-lari sana sini, tidak pakai baju, Tuhan sediakan, dipelihara itu semuanya. Melalui siapa? Ayah ibu kita. Dipakainya. Disediakan. Kita harus sadar. Jadi Allah itu sangat peduli terhadap kita dan pemeliharaannya itu sepanjang umur kita. Luar biasa Tuhan kita itu. Nah, karena Tuhan begitu peduli terhadap kita, maka bagaimana seharusnya kita itu hidup sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Timbal balik. Minggu yang lalu, Sabtu, Jumatnya ponakan saya telepon. Ade, saya mau ke Karawang karena Jumat, Sabtu itu libur. Karena dia mau ditugaskan ke Libanon, dia libur. Lalu di tengah jalan Sabtu sudah saya kontak, sudah di mana? Sudah mau keluar masuk tol, Pak Dik. Tiba-tiba ditelepon dengan atasannya. Suruh balik, suruh nganterkan ke bandara. Akhirnya tadi maaf saya nggak bisa datang, saya harus pulang ke ngantarkan atasan. Anaknya nangis karena kepengen ketemu eyangnya, gitu. Pengen nangis, lalu saya bilang udah, kapan-kapan saya akan ke sana. Lalu saya telepon dia cerita, Ade, saya nggak enak, saya harus punya bahasa Jawa itu tepo seliro. Karena beliau mulai dari mayor sampai kolonel, saya ikut dia. Dia selalu bimbing, dia selalu baik dengan saya. Saya selalu mendampingi. Dan akhir ini dia manggil saya, kamu mau apa? Lalu karena ada pemilihan mau ke luar, karena pasukan Garuda mau ditarik ke Indonesia, mau ini lagi ke sana. Pak, saya pengen tugas keluar. Baik, alasanmu apa? Lalu dikasih alasan gini. Baik, kamu ke sana.
nanti saya daftarkan 3.000 orang. Yang di tahap pertama 1.000 ini dibuang, nanti diambil 800. Nah, dia masih lolos gitu. Pak De, ini atasan saya ini orangnya baik sekali dengan saya. Mulai karir saya dengan dia dipimpin. Dan sekarang saya kesempatan. Jadi saya harus balas budi istilahnya kan gitu. Ini jabatan yang sementara Bapak Ibu, sesuatu yang biasa. Nah, sekarang kita perhatikan Tuhan kita. Dulu kita adalah golongan gelandangan, dulu kita adalah golongan pengemis, kita dulu adalah golongan orang-orang pemulung di hadapan Tuhan. Kita adalah debu yang tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tuhan angkat dalam kehidupan kita. Diberikan derajat oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Diangkat kita memiliki surga yang luar biasa, kerajaan yang luar biasa. Kita ditebus oleh Tuhan. Dulu kita adalah bukan anaknya, sekarang dijadikan anaknya Tuhan. Lalu sikap kita bagaimana Bapak Ibu? Perilaku kita bagaimana dengan Tuhan, dengan pemeliharaan Tuhan itu, dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada 2 hal Bapak Ibu yang perlu kita lakukan. Seharusnya ada 3, tapi 2 aja. Yang pertama, marilah kita meresponi di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau Tuhan menjadikan kita ini anaknya, marilah kita dengan sungguh-sungguh menghargai daripada Tuhan, bahwa Tuhan ini Bapakku yang luar biasa. Dia adalah Tuhanku yang luar biasa. Kalau dia sanggup merelakan anaknya yang tunggal itu untuk menebus dosa kita, di kayu salib digantung di sana, untuk apa? Supaya kita dipermuliakan. Marilah kita memiliki respon dengan sungguh-sungguh, menghargai dengan sungguh-sungguh, kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi ini ayat terakhir dari Yohanes. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ini maksud dari Yohanes menulis suatu kitab supaya kita mengerti, supaya kita lihat dari TSI, terjemahan Sederhana Indonesia, supaya kita lebih gampang. Tetapi semua ini tulisan supaya kalian bisa menjadi percaya bahwa Yesus adalah Kristus dan Anak Allah, dan supaya melalui percaya itu kalian menjadi satu dengan Yesus dan mendapatkan hidup selama-lamanya. Maksudnya Yohanes menuliskan surat supaya kita mengerti siapa itu Yesus itu sebenarnya, siapa Kristus itu sebenarnya. Kalau kita sudah mengerti Bapak Ibu, ya, kita harus lebih mengerti bersungguh-sungguh. Kalau Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita, kalau Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat memelihara dalam kehidupan kita, mari kata sungguh-sungguh dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia itu tidak main-main. Kalau kita mempercayai Tuhan sebagai juru selamat kita, yang telah menebus dosa kita, yang telah mengangkat kita, mari kita menjadi orang Kristen itu yang sungguh-sungguh, yang tidak main-main. Hanya disebut apa? KTP-nya, oh Kristen. Tapi perilakunya tidak mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita, bahwa kita ini anak Bapa, kita ini anak Allah. Kita harus mencerminkan. Kemarin saya ngobrol dengan anak istri. Anak saya yang besar itu hampir mirip dengan istri saya sebetulnya. Perilakunya, ya kan, cara tertawanya itu mirip. Kalau anak saya yang kedua mirip saya, nggak terlalu ini serius gitu, kadang nggak suka, kadang-kadang tuh dia tegas gitu ininya.
nggak apa namanya celametan, tapi kadang-kadang usil juga seperti saya. Nah itu. Kalau dia anak saya, mulai kecil sudah saya batasin. Kamu sekolah jam segini, boleh main jam 3 sampai jam 5. Setelah itu nggak boleh keluar. Itu sampai SMP, SMA karena sudah gede, dia sudah tahu hitungnya nggak sah ini. Dan dia akan tahu anaknya siapa, dia anaknya pelayan Tuhan, anaknya pendeta. Jadi perilakunya dia harus mengerti bahwa apa yang dia lakukan akan membawa nama bapaknya. Kita harus sadar bahwa kita ini anak Allah. Mari kita tidak main-main menjadi orang-orang Kristen seperti Kristen KTP, tapi perilakunya tidak seperti Kristus. Mari perilaku kita mempermuliakan Tuhan. Setiap tutur kata kita, tindakan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Dengan segenap hati, dengan tekun, benar-benar, ini artinya sungguh-sungguh. Kita mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah juru selamat saya. Saya benar-benar yakin, ya kan? Lalu apa? Dengan tekun mengikut Tuhan itu. Jangan kalau Paskah, kalau apa namanya Natalan, rame-rame, setelah itu nggak datang, nggak menghargai, asal-asalan. Nah, ini nggak tekun, nggak sungguh-sungguh itu kekristenannya. Hanya supaya apa? Agama Kristen gitu aja kan. Jangan. Jadi mari dengan sungguh-sungguh berarti bukan hanya merupakan pernyataan keluar dari bibir kita atau Kristen KTP, tetapi sebagai Yesus itu, Tuhan kita itu sebagai juru selamat di dalam hidup ini, hidup kita. Tapi dinyatakan suatu ikatan atau perbuatan yang selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jadi setiap perilaku kita, apakah perilaku kita menyenangkan Tuhan atau tidak? Bapak Ibu yang sudah punya anak, saya yakin tahu ketika anak-anak kita perilakunya menyenangkan kita akan senang sekali, membanggakan kita. Apakah perilaku kita ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Mari, kalau Tuhan Bapa kita ini telah memelihara kita dengan luar biasa, kita buktikan di dalam kehidupan kita, perilaku kita mempermuliakan Tuhan, ya. Kristus mau kita selalu kuat dan berdiri teguh dalam imannya, ya, tidak mudah goyah sehingga dapat mengalahkan segala tipu muslihat. Jadi dalam pemeliharaan kita sungguh-sungguh, Kristus juga mau di dalam kehidupan kita ini menjadi orang Kristen yang teguh seperti laki-laki, dan kita hingga tidak mudah digoyangkan oleh tipu muslihat iblis. Bagaimana kita bisa teguh, bagaimana kita bisa kuat kalau kita tidak pernah latihan, ya kan gitu. Adik saya kemarin kan ada goncangan gempa bumi. Saya lihat di Blitar, saya telepon langsung adik saya. Gimana? Karena dekat Malang rumahnya, perbatasan Malang Blitar gitu, dekat-dekat. Oh, ya lari semua mas. Saya lari kaki saya sampai ini karena baru stroke gitu kan. Jadi nggak terlalu ini. Jadi dia harus banyak latihan supaya kuat. Dan kehidupan kita bagaimana kita menjadi kuat di dalam Kristus kalau kita tidak pernah latihan. Latihan ini gimana? Dalam ibadah kita sering mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi kuat kalau kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan? Nggak pernah baca firman Tuhan. Ini penting, ya. Kristus ingin di dalam kehidupan kita. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Jangan ada masalah sedikit, sudah. Ada sesuatu yang membuat ekonomi kita goyang, ya sudah. Tapi Kristus ingin di dalam kehidupan kita ini kuat, tegar. Kalau Tuhan yang memberi, kalau Tuhan yang mengambil, kita jalanin saja. Tetapi satu hal yang harus kita yakini, bahwa Tuhan tidak membuat kita tergeletak. Ada saatnya Tuhan akan membangkitkan
bangkitkan kita kembali. Kita menjadi orang yang berdiri gagah lagi. Ayub, ketika dia hidup gagah, dia dengan anak istri, dengan kekayaan yang luar biasa. Tetapi ketika Tuhan izinkan diambilnya, Ayub bisa mengatakan, itu dari Tuhan diambilnya. Terlihat Ayub mengerti bahwa siapa itu Tuhan yang sebenarnya. Tuhan bangkitkan kembali dengan luar biasa. Ya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Di sini penting. Ya. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Disasar itu. Siapa yang disasar kena panah. Nah, kita perlu punya perisai, Bapak Ibu. Ini bicara masa lalu, dalam peperangan pemerintah alatnya itu masih panah, pedang, tombak kan gitu, ketepel gitu kan, nggak seperti sekarang kan. Nah, ini perlu namanya perisai. Siapa ini? Saya panah ini. Apakah seperti saat-saat ini kita kan, saya kena panah ya kan, ini panahnya iblis. Nah, apa kesehatannya yang dipanah? Nah, apakah saya tetap bisa berdiri? Apakah saya sudah melayani Tuhan, hampir setiap tahun kena. Tahun 2019 jatuh patah, ya kan? 2020 hampir lagi. 2021 baru mengawali, langsung ngedrop. Panah. Ini iblis. Nah, ini perisai iman sangat penting dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan tuh di mana? Loh, Tuhan katanya bisa membuat mujizat. Dokter sudah katakan gini, Pak, Bapak nggak akan bisa, jantungnya itu, katupnya itu pulih total, nggak akan bisa. Itu serangan, Bapak Ibu, membuat iman kita juga down, ya kan? Lalu situasi seperti ini bukan hanya masalah dari dokter saja, penghakimannya. Lalu masyarakat di sekitar kita, situasi corona. Wah, ini ngap-ngapan, kena ini pasti. Lebih parah lagi, Bapak Ibu. Ya kan? Orang kena corona itu kayak kena kosta gitu. Dijauhin gitu. Tetapi kita punya yakin bahwa kemarin Ibu Gembala bicara salah satunya tentang bilur-bilurnya. Saya bicara dengan Bapak Gembala, sebelum terjadi sesuatu, Bapak Gembala meminjamkan buku kepada saya, dipersiapkan. Salah satunya itu. Jadi bilur-bilurnya itu sudah memberikan suatu kesembuhan prosesnya. Saya punya tameng iman, saya yakin bahwa Tuhan Yesus, Tuhan saya, spesialis dokter di atas segala dokter. Kamu boleh mengatakan sesuatu secara medis, tetapi saya punya Tuhan yang menciptakan saya, yang membuat jantung saya, yang membuat saya yang kecil sampai besar, yang dipelihara. Dia dokter spesialis saya, yang tidak ada menjadi ada. Yang dulunya saya tidak ada, diadakan di dalam kandungan ibu saya sehingga keluar. Saya punya keyakinan bahwa Tuhan saya tidak pernah berubah. Dia sanggup melakukan sesuatu melampaui apa yang saya pikirkan. Ini kita harus punya iman. Apa yang dipanahkan dalam kehidupan kita bukan masalah kesehatan saja, keluarga kita digoyang. Bapak Ibu, kalau ingat peristiwa di Yeriko, tembok Yeriko yang mau roboh, Tuhan katakan gini, berapa kali dia berputar? Berapa? 7 kali. 6 harus diam. Jangan ada yang bersuara. Tujuannya apa? Ngagulkan tembok hancur. Tingginya berapa? 14 meter. Lebarnya berapa? 6 meter. 6 meter, lumayan. Kemustahilan. Itu mereka punya keyakinan tembok itu
dijaga oleh dewa-dewa mereka. Enggak ada yang bisa. Tuhan katakan, kelilingi, tapi diam. Ketika Bapak Ibu, panah ini menghantam dalam kehidupan keluarga kita, Tuhan katakan apa? Diam, ampuni. Diam, ampuni. Nanti ada saatnya kita harus bersorak bersama-sama imam-imam yang ada. Ini diam, ini sangat-sangat ketaatan itu sangat luar biasa. Susah loh Bapak Ibu, orang itu diam. Coba kalau keluarga kita digoyang, ya itu kan macam-macam, ada perselingkuhan dan macam-macam lah di dalam keluarga ya. Apa yang kita lakukan seringkali? Mulut kita langsung bocor. Kalau enggak tangan kita yang bicara. Di mana? Di medsos. Tapi Tuhan katakan, diam. Iman, perisai iman ini penting. Kita punya Tuhan. Kamu boleh menggoyang keluarga saya. Kamu boleh mengutik-ngutik keluarga saya. Tapi saya punya Tuhan yang luar biasa, yang menaungi. Kamu boleh melemparkan panahmu dengan banyak sekali untuk menghancurkan keluarga saya, tetapi saya punya perlindungan, pemeliharaan yang luar biasa. Tuhanku yang akan mendekat dengan saya. Diam Bapak Ibu, berdoa dengan Tuhan, nyatakan bahwa Tuhan itu yang sanggup melindungi keluarga kita. Seperti orang Israel ketika menggempur tembok yang tidak mungkin, ketika diam bersama-sama dengan Tuhan, tembok itu runtuh. Ingat, perisai sangat penting. Apapun panah daripada si jahat itu menghantam kita, yakinlah bahwa Tuhan sanggup memelihara kita, bahwa Tuhan sanggup menaungi di dalam kehidupan kita. Kita nantikan saatnya kita bersorak seperti orang Israel ketika tembok itu runtuh, ketika kemenangan itu ada di tangan kita. Kita akan bersorak memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kalau kita dipelihara dengan Tuhan, marilah kita punya sikap yang takut dan hormat kepada Tuhan. Kalau Bapak kita di dunia ini memelihara kita, mendidik kita, kita pasti punya rasa hormat dan takut. Ya kan? Anak saya biarpun lebih gede dari saya, ya kan? Kalau saya sudah menunjukkan sikap yang tidak suka, dia ada rasa takut dan hormat. Karena apa? Dia menghargai. Kalau seperti saat ini saya dibanting anak saya pasti ini kan gitu. Tetapi dia menghargai. Nah, kalau Tuhan telah memelihara kita, marilah kita tanamkan dalam kehidupan kita ada rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Kira-kira kalau saya melakukan ini, itu Tuhan itu senang atau tidak? Gitu ya. Jadi sekarang kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ini salah satu Bapak Ibu, kita datang di tempat ini menunjukkan bahwa kita ini hormat dan takut kepada Tuhan. Satu. Kedua, kita memang perlu Tuhan memberkati dalam hidup kita. Mari kalau kita serius sungguh-sungguh, ya kan, kita buktikan bahwa kita beribadah itu dari rumah saya akan bertemu dengan Tuhan dan saya akan memuliakan dengan Tuhan. Saya akan pulang membawa berkatnya Tuhan. Ini yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan ada di sini, kita akan datangnya pasti tidak. Kita harus antusias. Kita harus semangat bahwa saya akan bertemu dengan Tuhan, saya akan beribadah dengan Tuhan, kita akan persiapkan diri kita akan sambut dengan Tuhan dengan luar biasa. Saya sadar bahwa ini acara ibadah di mana Tuhan hadir di sini. Makanya kita pelayan Tuhan kita persiapkan dengan baik-baik, ya kan?
Mulai malam udah diberesin, bersihin. Pagi-pagi, ya, kita jam 4:50 udah beresin semua. Jam 5:30 kita semprot karena jam 6 orang-orang main musik, kan itu. Siapkan semua. Bapak Ibu, Tuhan sudah hadir. Jam 7 ibadah, jam 8 kemarin lalu itu ada. Jam nggak salah itu khotbah sudah poin ketiga, dia baru datang mau masuk. Saya bilang tunggu dulu di sini, ikut aja ibadah yang kedua. Yang apa nih mau doa berkat dia datang. Saya pikir kamu ini serius nggak ibadah? Nah ini ya. Jadi mari kalau kita dipelihara dengan Tuhan, mari kita ketika ibadah kita sambut dengan luar biasa. Kita datang menemui Bapa kita yang luar biasa. Tuhan akan memberkati kita. Pulang Tuhan akan memberkati kita. Kalau saudara memiliki suatu sakit penyakit, memiliki suatu kesehatan terganggu ketika datang, dia dokter spesialis saya. Dia dokter yang luar biasa. Saya datang. Ya. Coba Bapak Ibu yang kontrol, pengen dilayani pertama atau yang terakhir? Pertama. Kalau pertama datang yang terakhir atau yang duluan? Duluan. Bisa marah itu. Yang apa? Antri duluan lalu diiniin. Ya kan? Ibadah. Mari. Kalau saudara ingin penanganan yang terlebih dahulu dengan Tuhan, datanglah yang tidak terlambat. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah dan aku nasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kita harus sadar bahwa tubuh kita, hidup kita merupakan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berikan yang terbaik. Kita hormati Tuhan dengan luar biasa, maka Tuhan akan menghormati kita dan memberikan kemuliaan kekayaannya dalam kehidupan kita. Mari kita akan tundukkan, kita bangkit berdiri, kita akan pujikan. Kita seperti wanita yang mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan dari Bapak Kartono. Tuhan Yesus memberkati, dan juga semua para pelayan-pelayan yang sudah melayani di dalam ibadah raya yang pertama. Bapak Ibu, kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap pemberian yang sudah diberikan oleh jemaat, baik untuk dana pembangunan, dana sosial, dana misi, dan perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati, dan setiap dana-dana yang ada di dalam gereja ini Bapak Ibu bisa memberikan kepada bagiannya masing-masing ya, terutama untuk setiap bulan yang berjalan seperti misi maupun sosial yang selalu kita berikan kepada setiap hamba Tuhan ataupun orang-orang yang membutuhkan. Nah, lalu minggu depan harap diperhatikan ibadah raya yang pertama saja, dan ibadah raya di Kerawang itu yang akan melayani firman Tuhan Bapak Pendeta Noldi Luntungan. Jadi ini baru pertama kali tamu atau pendeta hamba Tuhan dari luar kota ya. Sejak pandemi kita mengadakan ibadah hanya untuk ibadah raya yang pertama yang di Rengas Dengklok, karena langsung ke Kerawang supaya bisa melayani di Kerawang. Jadi memang tidak bisa waktunya untuk yang ibadah raya kedua. Nah, jadi bersyukur kalau Bapak Ibu yang terbiasa ibadah raya 1, jadi harap mendaftar secepatnya, jangan dadak-dadakan ya. Jadi supaya bisa kita beribadah dengan baik. Mari sama-sama saya undang Bapak Gembala untuk tampil ke depan, memberikan doa berkat bagi kita semua, dan kita semua mau bangkit berdiri. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. limpah ruah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, yang kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan, hari di depan kami percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Kiranya Tuhan akan memakai menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Biarlah bukan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang menuntun hidup kami, tetapi biarlah iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan yang menuntun iman kami dari sehari ke sehari. Sebentar kami akan pulang, percaya kami membawa Tuhan berkat-berkat rohani di dalam hidup kami. Sebab itu saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa berkat Allah Tritunggal, yaitu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa kita di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara pulang. Dan berkat ini terus menyertai mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita tutup ibadah raya pertama ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya berkata amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.